bakal ngebahas nomor 1. Di sini soalnya sebuah plat logam panjang dan lebarnya diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup secara berurutan. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat gambar mikrometer, pengukuran mikrometer sekrup yang pertama. Itu skalanya dihitung dari nomor 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 untuk skala utama. Nah, yang bawahnya itu setengah. Terus yang di pinggirnya itu skalanya 0,12. Nah, yang sebelah kanan itu pengukurannya didapatkan 3 skala utama dengan skala pinggirnya itu 3,2. Nah, yang ditanyain itu luas lempengan logam tersebut menurut aturan angka penting. Nah, bisa dihitung. Jadi kan tadi kita bukan di sini. Nah, kita kan tadi dapat skalanya itu yang mikrometer pertama itu dengan 11,5 ditambahin skala pinggirnya itu 0,12. Jadinya 11,62. Nah, yang skala yang satu lagi itu dapat angka utamanya itu 3 ditambahin 0,32. Nah, karena ditanya luasnya, jadi kita kalikan hasilnya itu, hasil dari 11,62 dikali 3,32, itu didapatkan 38,5784. Itu jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Berapa jawabannya berapa, Alzena? Yang C, Ibu. Yang C. Oke. 38,5784 ya. Oke, Ibu tambahkan ya, Alzena ya. Oke, teman-teman, di sini sekali lagi ada note di situ menurut aturan angka penting. Ya, dan angka penting itu adalah semua hasil pengukuran adalah angka penting. Tetapi di sini, karena di sini ditanyanya adalah luas, nah, kalau luas kan mengandung perkalian ya. Nah, ingat aturan angka penting terakhir yang Ibu jelaskan, ketika terjadi perkalian antara angka penting, yang dua-duanya adalah hasil pengukuran, maka hasil akhirnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Gitu. Nah, tadi coba lihat tulisannya Alzena yang tadi sebelumnya, hasil pembacaan skalanya. Oke. Ya, untuk skala pertama didapat 11,62. Ya, skala berikutnya itu adalah 3,32 ya. Ini satuannya milimeter semuanya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti nanti kalau mengalami perkalian jadi 38,5784. Nah, teman-teman perhatikan di sini di antara 11,62 dan 3,37, angka penting yang paling sedikitnya berapa jumlahnya? 2, Ibu. 3 ya? Oke, 3. Berarti hasil yang di bawah kita potong 3 dari depan. Nah, jadi tolong jadi kita potong 3 jadi 38,6 kita bulatkan ya. 38,57 jadi 38,6. Coba di multiple choice, coba tadi cek. Berarti yang E. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke, ada pertanyaan? Oke, sip ya. Silakan lanjutkan. Lanjut ke nomor 2 ya. Berikut ini kelompok-kelompok besaran dalam fisika. Yang termasuk kelompok besaran turunan dalam fisika adalah yang pertama ada tekanan, intensitas cahaya, sama daya. Untuk tekanan itu benar kalau tekanan termasuk ke dalam kelompok besaran turunan. Terus ada intensitas cahaya, itu salah karena termasuk ke dalam besaran pokok dengan satuan kandela. Jadi untuk pilihan yang ada nomor satunya kita eliminasi, ada yang A, ada yang B, sama ada yang E. Jadi tinggal cari nomor 2 sama nomor 4.
Nomor 2 itu semuanya masuk ke dalam kelompok besaran turunan. Kecepatan, berat, sama momentum. Sama nomor 4 juga. Jadi, impuls, usaha, sama momen gaya itu termasuk ke dalam kelompok besaran turunan. Jadi jawabannya yang C. 2 dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ya, betul ya, lanjut. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Yang soalnya dulu kalian. Ya. Jadi nomor 3 itu diketahui dua buah vektor terletak di gambar di bawah ini. Yang A itu 20 satuan, yang B itu 30 satuan, terpisah dengan sudut 120 derajat. Yang ditanya itu besar resultan. Yang dicari kan besar resultan. Jadi kita pakai rumus akar besar resultan A di A kuadrat ditambah besar resultan B kuadrat ditambah 2 dikali A resultan A vektor resultan A dikali vektor resultan B dikali cos theta. Nah, tinggal masukin aja yang vektor A-nya itu kan 20, berarti 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 30 dan cosnya itu kan 120. Udah 20 kuadrat itu kan 400, 30 kuadrat itu 900 ditambah 2 dikali 20 dikali 30 sama dengan 1200. Cos 120 itu kan min setengah. Jadi hasilnya akar 700 terus disederhanain jadi 10 akar 7. Jawabannya yang D. Oke. Kedengeran nggak Bu suara saya? Kedengeran, tapi tadi awal putus-putus ya. Teman-teman gimana? Untuk soal nomor 3, teman-teman bisa lihat soalnya, itu penjumlahan 2 buah vektor. Kalau hanya 2 buah vektor saja, teman-teman cukup menggunakan rumus ini, kosinus ya. Ini rumus Pitagoras yang terkenal itu, teman-teman bisa pakai ini. Tetapi kalau lebih dari 2, atau ya 3, 4, dan seterusnya, teman-teman gunakan penguraian vektor. Di mana resultan itu adalah akar dari sigma resultan vektor X kuadrat tambah sigma resultan Y kuadrat. Itu juga rumus Pitagoras sebenarnya ya. Oke, sip, betul jawabannya D. Silahkan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung interupsi aja ya. Nomor 4. Berikut adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah pernyataan yang berkaitan dengan grafik di atas yang atas ditunjukkan oleh nomor. Jadi, kalau yang pernyataan 1 itu, kan dia katanya mobil A dan B berhenti pada detik ke-60. Nah, itu tuh salah karena sebenarnya gerak kedua benda itu kan GBB dipercepat. Nah, kalau misalnya pernyataan 2 itu benar, jadi dia kan di sini pernyataannya katanya percepatan mobil A lebih besar daripada mobil B. Nah, yang percepatan A itu pakai rumus delta YA per delta XA. Jadi 60 dikurangi 0 per 40 dikurangi 0, jadi kan 60 per 40 disederhanain jadi 3/2 ms kuadrat. Itu yang A. Yang B-nya sama juga rumusnya pakai delta YB per delta XB, tapi yang 60 dikurangi 30 per 40 dikurangi 0. Nah, hasilnya kan 30 per 40 disederhanain jadi 3/4 ms kuadrat. Nah, itu benar karena mobil A itu lebih besar, percepatannya mobil A itu lebih besar daripada mobil B. Kalau untuk pernyataan 3 itu benar juga
Di sini kan katanya mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Nah, buat rumus yang A itu pakai 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali 40 dikali 60, nah hasilnya itu 1.200. Nah, untuk yang SB itu, yang jarak yang B-nya, pakai rumus yang jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. 30 ditambah 60 dikali 40 dibagi 2. Terus hasilnya kan 1.800, berarti itu benar. Nah, kalau untuk pernyataan keempat itu dia salah karena jarak yang ditempuh selama 40 second benda A sama benda B itu berbeda. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Ya, betul jawabannya C ya. 2, pernyataan 2 dan oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jangan lupa yang sudah teman-teman kerjakan, silakan masukkan ke Google Classroom, kasih nama filenya sesuai dengan nomor kamu ya. Nomor file tersebut. Ibu Nah, ini hasil jawab. Izin tanya, ngumpulinnya per nomor yang dikerjain atau satu kelompok? Per nomor aja, nggak usah per kelompok. Nggak apa-apa. Tapi kasih nama file sesuai dengan nomornya. Misalkan tadi Novi nomor 4, filenya 4. Gitu. Ya, jadi ini teman-teman bisa tukeran nanti jawabannya ya. Jadi semuanya bisa. Ya, lanjutkan. Nomor 5. Ya, silakan nomor 5 siapa? Jadi nomor 5 itu pertanyaannya, bola ditendang mendatar dengan kecepatan 10 meter per second. Dari tebing sebuah bukit pada gambar berikut ini. Jika tinggi bola adalah 20 meter, maka pada satu bola jatuh 20 meter di depan bukit. Itu benar. Karena itu cara itu pertama cari waktunya dulu, pakai 2H per G, itu hasil 2, terus 10 kali 2 itu berarti 20 meter. Terus yang pernyataan nomor 2 itu salah, 3 salah, yang nomor 4 itu benar. Gaya yang bekerja pada bola tidak tetap karena adanya gaya gravitasi. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Aisyah, pernyataan nomor 1 adalah benar. Coba kita cek ya, pernyataan nomor 1 adalah benar. Bola ditendang mendatar dengan kecepatan 10 meter per second dari tebing sebuah bukit. Bila tinggi bukit adalah 20, maka bola jatuh 20 meter di depan bukit. Berarti yang dicari itu nilai X nih. Pernyataan 1 itu yang dicari adalah nilai X ya. X ini adalah V dikalikan dengan T. I-nya adalah Vx ya. Dan T-nya adalah Tx. Tx dan Ty di kasus ini adalah sama. Berarti V-nya itu adalah kecepatannya berapa tadi kecepatannya? 10 meter per second ya, 10 oke. Terus T-nya. T-nya pakai rumus 2H per G. Ini dari mana nih Aisyah rumus 2H per G? Lihat dari Google ya, Bu. Dari Google. Ya. Oke, pernyataan 1 benar ya, 20 meter.
Tadi pernyataan yang kedua dan tiga salah kenapa, Neng? Pernyataan 2, kecepatan bola setelah 1 second adalah 10 akar 2. Kenapa salah tadi reasonnya? Karena harusnya 10 meter per second. Bang. Kecepatannya setelah 10 meter per second. Dari mana? dikali 1 second ya. Ya kan rumusnya adalah VT, yang ditanya adalah kecepatan ya tadi pernyataannya. Digedein bisa nggak nih? Kecepatan. Bentar. Ya, oke. Kecepatan bola setelah 1 second 10 akar 2. VT sama dengan V0 plus G dikalikan. Apa? Bisa nggak ada pisang? Tadi dari mana? Coba pernyataan nomor 2 itu adalah salah. Kecepatan bola setelah 1 second adalah 10 akar 2 meter per second. Rumusnya apa? VT sama dengan V0 plus GT ya. Setelah 1 second. Ya. Tadi jawabannya berapa harusnya pernyataan nomor 2? Kecepatan bolanya berapa? 10 meter per second bukan? 10 meter per second. Kecepatan bola saat menyentuh tanah 20 akar 2. Salah juga harusnya? Harusnya 10 akar 3. 10 akar 3. Hanya berapa sih ini tadi? Haknya 20. Itu bisa kita cari pakai akar 2GH ya. Akar 2GH. Akar 2GH itu hasilnya adalah 2 kali 10, 20. Haknya 2400. 20 ya. Harusnya 20 meter per second. Pernyataan nomor 4 benar. Gaya yang bekerja pada bola tidak karena gaya gravitasi. Tidak sama. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. A-nya adalah gravitasi. Oke. Tidak tetap. Gaya yang bekerja pada bola tidak tetap. Menurut teman-teman tetap atau tidak tetap nih? Di sini yang bekerja adalah gaya gravitasi ya. Gaya berat ya. Ada gaya apa aja di sini? Di sini hanya ada gaya gravitasi aja, teman-teman. Ya, hanya ada gaya gravitasi aja. Jadi ini termasuk ke dalam ya, gaya konservatif. Nah, gaya konservatif dia sifatnya tetap. Kecuali di sini nanti ada gaya gesek udara dilibatkan. Nah, itu baru dia tidak tetap. Tapi karena dia gaya konservatif, dia harusnya gaya yang bekerja adalah tetap di sini. Yang nomor 4 ini pernyataannya juga salah. Jadi di jawaban 1, 2, 3, 4 ini yang benar hanya nomor 1 aja. Bola jatuh 20 meter di depan bukit. Tapi kuncinya ini 1 dan 2. Ini note ya buat Ibu ya, teman-teman. Jadi pernyataan 4 juga dia salah. Harusnya dia tetap. Kenapa? Karena di sini gerakannya dia jatuh. Dia gaya konservatif. Gravitasi itu gaya konservatif.
Kecuali di sini ada gaya gesek, baru gaya gesek dia non konservatif, dia berubah. Gitu ya. Oke, silakan lanjut berikutnya nomor 5 ini satu pernyataan satu aja ini yang benar. Ini pernyataan duanya ntar Ibu cek lagi. Oke, silakan. Setelah Aisyah siapa? Saya, Ibu. Ya. Bentar. Oke, selanjutnya nomor 6. Di sini soalnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang termasuk karakteristik dari gerak benda yang mengalami gerak melingkar beraturan adalah pernyataan. Nah, pernyataan itu yang pertama adalah kelajuan linearnya tetap. Yang kedua, kecepatan linearnya berubah. Yang ketiga, besar percepatan pesantren pertahanannya tetap. Dan yang keempat, percepatan sudutnya berubah. Nah, karena ini gerak melingkar beraturan, yang benar berarti opsi yang A, kelajuan linearnya tetap, dan yang 3, besar percepatan sentripetalnya tetap, yaitu opsi B. Yang mana jadi pilihannya? Yang B, Ibu. Yang D, B, botol. B. Iya. B. Oke. Yang B ya. Yuk kita lihat teman-teman. Nomor kelajuan linear tetap ini berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Kelajuan linear tetap. Kelajuan itu vektor atau skalar, teman-teman? Skalar ya. Ya, betul. Skalar dia tidak punya arah. Jadi kemanapun arahnya dia nggak ngaruh. Poin 1 betul. 2. Kecepatan linearnya berubah. Betul ya? Betul nggak kecepatan linear berubah? Betul. Betul ya, teman-teman. Ingat, kecepatan itu adalah vektor. Kalau vektor berarti arahnya mempengaruhi walaupun 20 meter per second. Di titik bawah, 20 meter per second arahnya ke kanan. Di titik tengah kanan, arah V-nya ke atas. Ya. Jadi karena kecepatan itu vektor, arahnya mempengaruhi walaupun besarnya adalah sama. Nomor 2 juga benar. Nah, nomor 3, besar percepatan sentripetalnya tetap. Nah, ini juga benar. 4, percepatan sudutnya berubah. Salah ya, karena gerak melingkar beraturan ke percepatan sudut itu dia gerak melingkar beraturan adalah alfanya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3, nomor 6 ya. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan lanjut. Perbaiki nanti ketika dikumpulkannya biar temannya juga tahu jawabannya yang benar ya. Oke, baik, Ibu. Oke, siapa selanjutnya? Lanjut ke Fadila, Ibu. Fadila ntar pakai pulpen nih, kurang jelas nih, Fad. Oh iya, Ibu. Ini masih kelihatan Ibu soalnya. Oke. Apa nih, Ibu? Silahkan. Nomor 7 itu pertanyaannya, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per second. Dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Ketinggian bola dari permukaan tanah setelah bergerak 2 second adalah, ini diketahuinya tuh V0 ada 30 meter per second, T-nya ada 2 second, terus gravitasinya 10 meter per second. Ditanya itu H-nya, terus jawab, H sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 dikali gravitasi dikali T kuadrat. Sama dengan 30 dikali 2 dikurang setengah dikali 10 kali 2 kuadrat. Jadi ini kan 30 kali 2, 60, dikurang setengah kali 40, 2 sama 40 dicoret jadi 20, terus 60 dikurang 20. Jadi jawabannya 40 meter, yang D. Oke. Jawabannya adalah yang D ya. Nomor berapa tadi? Nomor Ya, 7, betul. Ibu.
Nomor 7 ya, betul ya. Nanti ditebelin ya, Fad ya. Baik, Biar Ibu. temennya bisa lihat jelas. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, silahkan. Nomor 8 itu sebuah balok bermassa 40 kilo mula-mula diam berada di atas permukaan bidang miring kasar muka sama dengan 0,2 dengan gaya 40 Newton seperti pada gambar di bawah ini. Kecepatan yang dialami balok adalah jadi diketahui di soal itu masanya 40 kilo, Newtonnya itu 0,2, gayanya itu 40 Newton, tetanya itu 37 derajat, sin 37 derajat itu kan 0,6, cos 37 derajat itu 0,8. Nah, pertama kita tentuin arah gaya. Gaya normal itu arahnya ke atas, terus F gesek itu gayanya selalu berlawanan, jadi F-nya kan ke atas, F geseknya berarti ke bawah. Terus gaya beratnya itu ke bawah, gaya berat cos 37 derajat itu ke bawah, gaya berat sin 37 derajat itu ke bawah. Terus ditanyakan ini ya, percepatan. Pertamanya kita cari gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu rumusnya gaya normal dikurangi gaya berat cos 37 derajat sama dengan 0. Nah, di sini gaya beratnya itu dijadiin massa dikali gravitasi. Nah, massa kali gravitasi cos 30 derajat itu jadi 4 kilo dikali 10 massa per sekon kuadrat dikali 0,8. Nah, jadi gaya normal itu hasilnya 32 Newton. Terus kita cari gaya F gesek. Nah, F gesek itu rumusnya μk dikali gaya normal. μk-nya itu tadi kan 0,2 dikali 32 Newton sama dengan 6,4 Newton. Terus kita cari percepatannya, rumusnya itu sigma F per massa. Ini dipecah lagi jadi F dikurangi gaya berat sin 37 derajat dikurangi F gesek dibagi massa. Gaya beratnya itu dijadiin M massa kali gravitasi jadi 40 Newton, F-nya itu kan 40 Newton dikurangi M-nya itu 4 kilo, gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, sin 37 derajat itu 0,6, dikurangi F geseknya itu 6,4 Newton per massanya itu 4 kilo. Nah, hasil pengurangannya itu 9,6 Newton dibagi 4 kg, jadi percepatannya itu 2,4 meter per sekon kuadrat. Oke, tolong liatin ke gambarnya. Nani. Oke, Ibu tambahkan ya, jawabannya sudah benar, 2,4 ya. Teman-teman lihat, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, kalian gambarkan gaya-gaya yang ada. Ya, di benda ini benda miring, berarti bidang kerjanya juga ikutan miring. Pertama adalah W. Hani itu perbaiki untuk W-nya ya. W itu selalu arahnya ke pusat. Jadi nggak miring ya, W-nya ke bawah. Justru W yang miring itu adalah ketika sudah diuraikan. Gitu ya. Jadi W-nya selalu tegak lurus ke arah bumi. Maka dari itu harus diuraikan W-nya itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadinya menghasilkan W sin 37. Nah, yang miringnya itu bukan W, tapi W cos 37. Nanti dihapus yang W cos 37 arahnya bukan ke sana, tapi yang ke miring W itu ya. Jadi yang W ganti sama Hani W cos 37. Yang W cos 37-nya dihilangkan.
Oke, Oke, Ibu. nah karena bendanya ditarik ke atas, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak, yaitu ke bawah, F gesek. Betul, seperti itu. Sudah benar, lalu kamu resultankan menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Karena yang dicari A, maka sigma F dibagi dengan massa. Sigma F yang mana yang dipakai? Yang searah dengan arah gerakan, yaitu arahnya ke atas, yaitu F W sin 37 dan F gesek. Arah ke atas itu positif F ya. Silakan di-scroll ke bawah. F dikurangi W sin 37 kurangi F gesek dibagi dengan massa. Maka didapat A-nya adalah 2,4 meter per second. Jadi intinya adalah biar teman-teman bisa membayangkan dan menguraikan, teman-teman harus gambar dulu gaya yang ada di situ apa. Ya, jadi biar nggak salah arahnya. Oke, sip. Terima kasih, Hani. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yang lain? Kalau nggak ada, silahkan lanjut. Lanjut nomor 9. Perhatikan faktor-faktor pada benda yang bergerak rotasi sebagai berikut. Yang pertama, massa benda, kedua, kecepatan sudut, ketiga, bentuk benda, keempat, warna benda, kelima, jarak terhadap sumbu putar. Faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia benda ditunjukkan oleh nomor. Oke. Jadi, besar momen inersia itu bergantung pada massa bendanya, radius rotasi, sama bentuk benda. Berarti karena di soal itu dia opsinya kayak gini, jadi yang benar tuh yang pertama, yang nomor 1 massa benda, terus bentuk benda, sama jarak terhadap sumbu putar. Jadi jawabannya yang D, 135. 135. Jawabannya adalah yang D ya. Ya, betul ya. Oke. Sip. Terima kasih. Silakan lanjut nomor 10. Ya, diperbesar. Nomor 10 pertanyaannya kunci Inggris sepanjang 50 cm digunakan untuk besar momen gaya yang terjadi adalah sebesar diketahui θ itu 30 derajat. Ditanyanya besar momen gaya yang terjadi adalah ini pakai cara F dikali jari-jari dikali sin theta. Ya 80 dikali 0,5 dikali sin 30 itu setengah. Jadinya 20. Jawabannya yang D. Oke, sip. Insyaallah mudah ya. Jawabannya D, ya betul. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 11. Teman-teman, biar memudahkan kalian untuk membagi dengan kelompok yang lain, kalau ke Ibu cukup diupload aja ya, sesuai dengan yang teman-teman kerjakan. Kalau untuk teman-teman kalian, silakan satu kelompok kumpulkan dengan satu orang. Ya, boleh di Word dulu, silakan di-save, nanti boleh kalian tukeran jawaban per tiap kelompok ya. Oke, lanjut, nomor 11. Nah, kan nomor 11, pertanyaannya itu perhatikan data 5 planet bulat. Planet bulat. Putus-putus ya. Halo? Iya, Ibu. Kan nomor 11 itu
Pertanyaannya, perhatikan data 5 planet bulat padat yang berada di luar angkasa berikut ini. Yang pertama kan ada planet A, masanya 1 kali 10 pangkat 22 kg, terus diameternya itu 500 km. Dan planet B yang lalu yang planet B itu masanya 1,6 kali 10 pangkat 24 kg, diameternya itu 4000 km. Terus yang ada planet C itu masanya 5 kali 10 pangkat 24, diameternya itu 5000 km. Lalu ada planet B masanya 3 kali 10 pangkat 22 kg, terus diameternya itu 300 km. Terus yang terakhir ada planet E, masanya itu 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 24 kg, terus meternya itu diameternya itu 2000 km. Benda yang memiliki besar medan gravitasi yang terkecil di permukaannya adalah, jadi pakai rumus itu kuat medan gravitasi. Rumusnya itu G sama dengan G besar dikali massa per R pangkat 2. Ya, jari-jari. Jadi tinggal dimasukin aja. Kan yang diketahui itu massa dan jari-jarinya kan. Nah, yang bedanya itu cuma massa dan jari-jari. Jadi G-nya itu tetap. Jadi kita nyari tinggal masukin massa dan jari-jarinya aja. G-nya diabaikan aja dulu. Yang planet A dapatnya itu G dikali 16 kali 10 pangkat 10. Terus yang planet B dimasukin massa dan jari-jarinya, didapat G kali 400 kali 10 pangkat 10. Ini pangkatnya kita samain, jadinya 10 pangkat 10 kan. Terus yang C dapatnya itu 80 kali 10 pangkat 10. Terus yang planet D dapatnya itu 133,3333 kali 10 pangkat 10. Terus yang planet E didapatkan G dikali 200 kali 10 pangkat 10. Terus yang terkecil, jadi yang terkecil medan gravitasi kan? Iya, medan gravitasinya itu yang punya planet A. Planet A ya. Oke, Ya. coba lihat perhitungannya Nuha, perbesar. Oh ya, udah kelihatan. Ya, pakai menggunakan G sebenarnya G besar, M dibagi R kuadrat ya. G-nya nggak di open nggak apa-apa ya. G-nya nggak dibuka nggak apa-apa. Oke, 1 kali 10 kuadrat 625 dibagi 10 pangkat 8. Ini dapatnya 16G ya, kali 10 pangkat 10 gitu. Iya, Ibu. Ini 400G. Yang ini dapatnya 80G. Dapatnya 1,332. Ini 10 pangkat 10-nya sama ya. Yang E-nya juga. Kalau yang terkecil yang A, yang terbesar yang mana nih Noha? Yang E coba agak geser ke bawah. Paling besar yang E ya. Yang B, Bu, kayaknya. Nah, ya. Oh, betul. Oh, yang B ya. 400. Oke. Ya. Oke, caranya udah benar ya teman-teman. Jadi kita menggunakan medan gravitasi itu G kecil, kalau kata kita sebutnya gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi itu dia pakai G
M per R kuadrat. Kalau gaya gravitasi, rumusnya G, M1 dikalikan M2 dibagi R kuadrat ya. Kalau di sini kuncinya, oke, Ibu note berarti ya. Nomor 11. Oke, silahkan lanjut. Ibu Ibu, Afwan, aku udah tapi habis. waktunya ya. Oh, udah habis ya? Iya. Iya, ya, oke. Baik, teman-teman, jadi karena kita waktunya kan kalau untuk pembahasan selalu aja cuma 1 kali pertemuan ya.